Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa membuat video ini, di mana video ini sebagai perantara saya untuk menyapa teman-teman semua melalui channel YouTube saya. Video ini saya dedikasikan, saya peruntukkan bukan hanya untuk teman-teman yang sedang mengambil pendidikan baik S1, S2, atau bahkan S3 di bidang ilmu komunikasi. Tetapi video ini saya dedikasikan untuk halayak luas karena pada dasarnya kita di dalam society ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, di mana hal itu kita lakukan dengan menggunakan komunikasi, di mana komunikasi ini sebagai media untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Dalam video ini saya ingin membahas soal ruang lingkup komunikasi, di mana sejak kita lahir atau sejak kita hadir di dunia ini, kita kan hadir atau sudah ada di tengah-tengah atau di bagian masyarakat. Sejak kita lahir di dunia ini, kita telah menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat. Kita kerap kali disebut sebagai makhluk sosial. Kita saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam menjalani interaksi tersebut, kita menggunakan sebuah proses, di mana proses itu dinamakan komunikasi. Nah, tetapi mungkin saja di antara kita tidak terlalu paham betul, tidak terlalu mengerti betul terkait dengan makna atau pengertian dari komunikasi itu sendiri, atau bahkan pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita di masyarakat. Nah, dalam hal ini komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain itu sebagian dari proses pemenuh kebutuhan kita atau bahkan pemenuh kebutuhan orang lain tersebut. Di mana dalam proses komunikasi pastinya kita memiliki maksud dan tujuannya. Jadi tidak serta-merta ketika kita mau berkomunikasi hanya berkomunikasi saja, tetapi ada endingnya gitu, ada tujuannya. Setiap orang yang hidup di dalam masyarakat, setiap orang yang hidup di dalam society ini, dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, itu pasti atau senantiasa melibatkan komunikasi dalam kesehariannya. Nah, komunikasi yang kita lakukan sejatinya adalah bagian atau mekanisme hubungan antar manusia di dalam bermasyarakat. Biasanya kita berkomunikasi, kita akan menggunakan yang namanya simbol dan lambang yang memiliki makna dan mana simbol dan lambang itu sudah disepakati bersama. Nah, namun bukan hanya sekedar itu saja bahwa komunikasi ini adalah proses mentransmisikan fakta, mentransmisikan keyakinan, sikap, reaksi, persepsi, bahkan emosional kita kepada orang lain. Nah, emosional di sini adalah misalkan rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia, rasa kagum, dan sebagainya. Itu kita sampaikan kepada orang lain melalui yang namanya komunikasi, ya teman-teman. Nah, jadi dalam proses komunikasi itu bukan hanya mencakup informasi aja, melainkan dalam proses komunikasi kita melakukan sebuah ungkapan pemikiran maupun perasaan kita kepada orang lain. Jadi komunikasi itu bukan hanya informasi ya di sini, tapi kita melakukan sebuah pengungkapan pikiran, pengungkapan perasaan kita kepada orang lain. Nah, ada beberapa definisi yang akan saya highlight dalam video ini dari beberapa tokoh komunikasi pastinya. Yang pertama ada Harold de Lasswell. Nah, Harold de Lasswell ini mengatakan bahwa komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan efeknya itu apa. Lanjut, ada yang namanya Carl E. Hoffland. Nah, beliau mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang individu ataupun komunikator
mengoperkan stimulan biasanya dengan lambang-lambang, baik lambang verbal maupun lambang nonverbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Nah, dalam kalau Harald Laszlo lebih pada kayak unsur-unsur dari komunikasi itu. Sedangkan kalau Hofland dia lebih mengatakan bahwa adanya stimulan yang disampaikan menggunakan lambang bahasa baik verbal maupun nonverbal kepada lawan bicara kita. Nah, terus ada definisi yang dikemukakan oleh Melvin. Beliau mengatakan bahwa komunikasi ini sebagai pengkoordinasian makna antara seseorang dan halayaknya. Nah, yang terakhir ada definisi yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm yang mendefinisikan ini komunikasi sebagai saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap. Nah, dari definisi-definisi ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan ya, teman-teman. Oke, sebelum saya menyimpulkan, saya ingin sedikit memberikan penjelasan lanjutan mengenai pemahaman kata komunikasi ini. Nah, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communion atau common. Nah, bila mana kita mengadakan komunikasi, itu berarti kita mencoba melakukan sebuah proses pembagian informasi agar penerima maupun pengirim itu sepaham atas sesuatu pesan tertentu yang kita sampaikan. Nah, jadi di dalam hal ini komunikasi itu berarti sebuah proses pemberitahuan atau pertukaran informasi dari komunikator kepada komunikan, dari pengirim kepada penerima. Nah, atau dalam konteks lainnya teman-teman, esensi dari komunikasi itu ialah menemukan dan memadukan si penerima, si pengirim atas isi pesan yang khusus, atas isi pesan yang disampaikan. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan ya bahwa komunikasi ini bagian dari proses penyampaian informasi, penyampaian gagasan, penyampaian perasaan, penyampaian buah pikir gitu kepada orang lain. Nah, definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya itu tentunya belum dapat mewakili semua definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Karena dari munculnya ilmu komunikasi sampai saat ini itu pasti banyak sekali definisi-definisi baru mengenai ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, namun paling tidak kita telah memperoleh gambaran, memperoleh benang merah tentang komunikasi itu sendiri ya teman-teman. Nah, di dalam berkomunikasi antar manusia di society ini itu terdapat dua proses teman-teman. Nah, karena komunikasi ini kan bagian dari proses ya, proses mentransmisi, proses memindahkan fakta, memindahkan keyakinan, sikap, reaksi emosional, dan lain sebagainya itu kepada orang lain kan. Nah, dalam hal ini, proses itu kan tidak lain adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu yang kita lakukan. Contohnya kayak gini, misalkan kita mau dapat gelar sarjana misalkan, terus kita melakukan sebuah proses nih, prosesnya misalkan dari pendaftaran kuliah, terus ikut tes sampai kita dinyatakan diterima, bahkan sampai kita melanjutkan semester 1, 2, 3 sampai seterusnya. Akhirnya kita ujian proposal, sidang skripsi dan lain sebagainya, dan akhirnya kita lulus gitu kan melalui tahap wisuda dan dapat ijazah. Nah, itu bagian dari proses. Nah, proses di sini itu kan yang tadi sempat di highlight, di mana setiap proses yang kita lakukan itu memiliki kurun waktu tertentu. Jadi balik lagi dalam proses komunikasi, dalam bermacam-macam proses yang terjadi di komunikasi itu kan sebenarnya banyak sekali prosesnya. Tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas dua proses komunikasi, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Nah, lanjut, proses komunikasi secara primer adalah komunikasi yang kita lakukan secara langsung nih atau secara tatap muka. Nah, menurut
Liliweri, beliau mengatakan bahwa proses komunikasi primer ini berlaku tanpa alat, yaitu secara langsung dengan menggunakan bahasa, gerakan yang diberikan arti khusus. Nah, jadi contohnya gini, kayak dulu kan kita sebelum pandemi COVID-19, ketika kita mau ketemu teman, ketika kita mau ketemu kolega, ketemu dosen, ketemu rekan kerja, kita mau meeting gitu kan misalkan, kita pasti hadir dalam suatu tempat yang sama, kita hadir dalam suatu waktu yang sama gitu untuk lebih memudahkan komunikasi kita agar tidak ada namanya miskomunikasi gitu. Nah, kita hadir, kita melakukan komunikasi secara tatap muka. Nah, itu dinamakan komunikasi primer karena tidak menggunakan alat-alat pendukung untuk melakukan sebuah komunikasinya. Nah, sedangkan menurut Onong Uchana Effendi, beliau mengatakan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik, beliau mengatakan bahwa proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai medianya. Nah, karena kenapa menggunakan lambang simbol? Karena gini, kita di dalam kehidupan ini, kita di dalam aktivitas kita, dalam interaksi kita sehari-hari, dalam society ini, pastinya kita akan melibatkan yang namanya simbol-simbol, melibatkan yang namanya lambang-lambang. Nah, tanpa simbol, menurut Onong, bahwasanya manusia tidak akan dapat berkembang seperti sekarang ini. Jadi, berkembangnya manusia sampai saat ini tuh ada yang namanya keterlibatan simbol-simbol itu. Nah, dan menurut Onong, bahwa proses komunikasi secara sekunder itu tidak lain adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Ini menggunakan alat atau sarana media kedua disebutnya. Karena kalau menurut Onong bahwa media pertama itu adalah bahasa kan, bahasa itu sendiri atau lambang. Sedangkan media kedua ini sebagai alat perantara dalam proses komunikasi. Nah, lambang sebagai media pertama dalam proses komunikasi itu adalah bahasa. Tetapi lambang dalam tahap kedua ini adalah media lain nih, seperti mass media gitu. Nah, proses komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu. Nah, balik lagi kayak kondisi pandemi COVID-19 ini yang biasanya kita ketemu orang tuh secara langsung, karena COVID akhirnya kita di rumah. Tetapi karena kita di rumah pun nggak semata-mata di rumah aja, tapi kita tetap melakukan aktivitas misalkan mengajar, terus bekerja, terus tanya kabar rekan kerja kita atau bahkan keluarga kita yang jauh di sana gitu kan. Nah, karena si komunikasi sekunder ini hadir gitu kan, proses komunikasi sekunder ini ada, kita memanfaatkan yang namanya media nih untuk terus berkomunikasi. Kayak tadi meeting harus tatap muka, karena pandemi COVID-19 akhirnya kita menggunakan misalkan video call, video conference, misalkan kayak Zoom meeting, terus Google Meet dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari alat bantu dalam proses komunikasi. Karena adanya si kayak Google Meet, Zoom meeting dan lain sebagainya, kita dipermudah nih untuk melakukan sebuah komunikasi walaupun kita tidak dalam ruangan yang sama atau waktu yang sama. Dengan demikian, proses komunikasi secara sekunder ini menggunakan media yang dapat diklasifikasi nantinya, misalkan media massa, media nirmasa, atau media non massa itu sendiri. Nah, Onong menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam proses komunikasi ini ada yang namanya unsur-unsur dalam proses komunikasi. Ya, yang pertama ada yang namanya sumber atau yang sering kita kenal komunikator. Terus encoding, message, media itu sendiri.
decoding, receiver, respon, feedback, noise. Nah, ini saya hanya ingin highlight bagian-bagiannya aja. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam ilmu komunikasi. Nah, secara sederhana unsur-unsur yang tadi disebutkan oleh Onong bahwa ini sama memiliki kesamaan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa unsur-unsur pokok dalam proses komunikasi itu cuma hanya 3 kalau menurut Aristoteles. Yang pertama adalah komunikator, pengirim pesan itu sendiri, komunikan, penerima pesan, dan pesan itu sendiri. Nah, 3 unsur ini adalah unsur pokok dalam proses komunikasi. Oke, gimana teman-teman, sudah ngerti kan? Saya berharap apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa memberikan manfaat, insight untuk teman-teman semua. Jika ada saran, pertanyaan, atau bahkan request tema apa yang kira-kira teman-teman mau untuk saya bahas di video selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau di DM Instagram saya di @novianapesari. Nanti saya tulis di bawah ya. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman semua dan teman-teman bisa lebih paham tentang ruang lingkup komunikasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, aktifin lonceng untuk dapetin notifikasi jika ada video baru, dan juga share video ini jika video ini bermanfaat. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.